Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bertemu kembali dengan orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Akan melanjutkan yang sekarang ini adalah perkabaran dari bumi atau Imam Mahdi. Kita akan melanjutkan terus sampai kapan kita tidak tahu, sampai kapan batasnya. Pokoknya kalau sudah diperintah dulu dari orang-orang langit, sekarang diperintah oleh Imam Mahdi yang di bumi, kita akan melanjutkan konten ini terus. Jadi sebelum kita melanjutkan konten ini, kami berterima kasih dulu, mengucapkan terima kasih kepada yang telah mensubscribe. Nah, ini saya lupa nih selama ini. Lupa saya berterima kasih yang sudah mensubscribe dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Ikhlas. Nah, saya tidak mengharapkan subscribe Anda kalau tidak ikhlas. Nah, kalau tidak ada saya tidak mengharapkan. Yang ikhlas. Nah, maka saya tidak terlalu subscribe, tidak terlalu saya gambaran benar masalah subscribe. Anda subscribe dengan ikhlas, alhamdulillahirabbil alamin. Anda menonton video ini tidak Anda subscribe, tidak apa-apa, tetap saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu juga yang sudah berkomentar. Nah, walaupun begitu pula yang bertanya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi yang subscribe dengan ikhlas, yang tidak subscribe dengan ikhlas, ini sama ikhlas nih. Yang komen dengan ikhlas, yang bertanya dengan ikhlas, hanya mencari ridha Allah. Itu semua sudah ikut berpartisipasi dalam jihad akhir zaman. Sebab jihad akhir zaman ini jelas-jelas nih. Yang jelas-jelas saya ngomong nih. Jihad akhir zaman, jihad terakhir, jihad terbesar, rahmat terbesar. Cuma di konten inilah, cuma di channel ini satu-satunya, nggak ada yang lain. Ini saya ngomong jelas nih. Karena yang akan menyampaikan dari sumbernya yang benar. Saya menyampaikan dari sumbernya, dari pelaku-pelakunya yang sumber yang utama. Pertama, baik dari perkabaran langit maupun perkara bumi. Saya menyampaikan doang. Saya ini tidak ada ilmu. Maka saya katakan saya ini orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh dunia. Sekali lagi saya katakan, saya bukan sekolah pesantren, bukan sekolah agama, saya enggak. Saya ini orang umum. Orang umum doang. Keluarga saya bukan keluarga kiai atau ustadz. Saya nggak ngerti dalam hal pengajian awal zaman, saya nggak ngerti saya. Enggak. Saya bukan ahli di awal, saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan segala macam. Maka saya ini orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Saya ini orang hina yang sangat hina, paling hina di hadapan Allah. Barangkali yang mendengar konten saya ini ada ahli-ahli agama di awal zaman. Saya tahu tuh.
ngerti ayat, ngerti hadis. Nah, kalau saya nggak ada ilmu saya di sana, nggak ada. Walaupun di akhir zaman ini saya juga punya ilmu, tapi saya ini sampai corong menyampaikan doang. Menyampaikan perkabaran-perkabaran langit, intinya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkabaran-perkabaran dari bumi, intinya dari Imam Mahdi, dengan kesempurnaan nama Imam Al-Mahdi. Nah, ada. Jadi kalau di akhir zaman nih, perkabaran dari langit, yang utamanya tokoh-tokoh Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam. Begitu juga perkabaran dari bumi, tokohnya adalah Imam Mahdi, Al-Mahdi. Itu yang dipakai dalilnya bukan Al-Quran yang terurai, enggak. Ingat nih, ingat, tolong dipahami nih. Tolong dipahami. Anda ya memakai Islam yang Al-Quran yang terurai, atau hadis qudsi, atau hadis yang dirawikan. Itu awal zaman, itu pula yang dipakai oleh Nabi Muhammad dulu. Para sahabat, para waliullah, para ulama dulunya ya, sebelum masuk akhir zaman ya. Tapi sekarang enggak. Kalau akhir zaman ini, Nabi Muhammad SAW, tokoh utamanya, dan semuanya orang langit, yang dipakainya dalilnya inti Al-Quran. Ingat nih, inti Al-Quran ini apa? Malaikatnya nggak tahu rahasianya. Jangankan orang umum kebanyakan. Malaikat nggak tahu rahasia. Dajjal yang hebatnya begitu, bisa meimbangi orang langit, Nabi Muhammad nggak tahu dia rahasia inti Al-Quran. Nggak tahu Dajjal. Apalagi Ya'juj, apalagi jin manusia kebanyakan. Nggak tahu dia tuh rahasia inti Al-Quran, dia nggak tahu. Rahasia inti Al-Quran cuma diketahui rahasianya adalah orang-orang langit. Orang langit semua tahu tuh. Dan orang di bumi cuma satu yang tahu, itulah Imam Mahdi. Ingat nih, saya jelaskan sejelas-jelasnya. Saya jelaskan. Jadi ini pakai inti Al-Quran. Cuma saya menyampaikan doang perkabaran-perkabaran dari langit dan perkabaran dari bumi. Saya menyampaikan doang. Saya nggak pernah mengaku Imam Mahdi, saya nggak pernah. Sebab menurut orang-orang langit, begitu juga menurut orang bumi. Ciri utama dari Imam Mahdi ini adalah pancaran ruhnya itu, ruh dari Imam Mahdi itu, yang paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Yang ruh itu adalah Nur Ahmad, itu ruh itu ruh Nabi Muhammad SAW. Ruh Nabi Muhammad itu adalah Nur Ahmad. Nur Ahmad dia, bukan Nur Muhammad. Bukan di alam ruh itu kajinya, bukan alam ruh yang tinggi, enggak. Ini inti ruh. Jadi maka kan saya bahas, maka imam itu sudah saya bahas kemarin kan. Tapi ada yang nyambung, ada enggak? Kalau nyambung, saya udah paham nih, udah paham deh teman. Maka kok berkata imam dia, kenapa Mahdi ya, di jihad gaib? Kan sudah saya jelaskan. Apa maksud alif, apa maksud mim, maksud mim satu lagi. Jadi itu yang dikatakan alif itu adalah Nur Ahmad. Jadi ruh daripada Imam Mahdi yang paling dekat pancarannya dengan Nur Ahmad, ruh daripada Nabi Muhammad SAW. Kan sudah jelas-jelas saya ngomong. Jelas saya ngomong nih, mah. Maka saya ini nggak mau berdebat dengan orang pengajian awal zaman. Ya apa yang kita debatkan? Anda memakai dalil yang terurai, hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan, itu yang Anda pakai. Orang langit nih, saya akan menyampaikan dong. Cuma orang langit itu yang ngomong dengan Imam Mahdi ini. Memang ke inti Al-Quran mana yang tinggi itu? Mana yang tinggi dalilnya itu? Mana yang tinggi inti Al-Quran dengan yang terurai? Coba saya bertanya. Kalau Al-Quran yang terurai ini, Dajjal tahu pula, pandai pula dia baca. Jangan orang di luar Islam aja bisa baca. Tuh kayak Dr. Snok dulu.
zaman Belanda. Padahal dia enggak orang Islam, non-Muslim, tapi pandai pula baca Al-Quran, pandai baca hadis. Itu yang mengelabui orang Aceh. Bisa deh, itu Islam teori bisa. Yang penting mau belajar. Mau Muslim, non-Muslim, bisa dia. Setan juga bisa, jin-jin juga bisa, jin bisa. Karena jin mencuri pembicaraan itu. Itu di awal zaman pengajian kayak itu. Jadi nggak bisa, kalau Anda ingin berdebat dengan ada akhir zaman, nggak bisa diperdebatkan. Lagi pula saya ilmu, saya nggak ada, saya menyampaikan doang. Maka guru saya, kalau di awal zaman, walaupun saya tidak belajar pesantren, tidak belajar sekolah agama, tapi saya meyakini guru-guru saya di awal zaman dulu, para kiai ustadz, mengaku yang ulama walinya, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu guru-guru saya semuanya. Saya terus terang, saya ini orang Sumatera Barat, bukan saya suku-suku nak. Boleh jelas ya, boleh jelas nih. Saya ini adalah orang Minangkabau, nih jelas-jelasnya. Bukan saya bersuku nak, boleh jelas dari mana saya berasal. Kalau istilah pepatah Minangkabau atau sama, alam tak kembang menjadi guru. Jadi seluruh alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, telah menjadi guru begitu. Tidak tergantung baik buruknya, maupun yang dilihat itu buruk, maupun yang dilihat itu baik. Keduanya kita yang sebagai guru, ada yang akan dicontoh, ada yang tidak perlu dicontoh. Jadi yang buruk itu kelihatan menjadi guru juga. Maka itu dijadikan semuanya Allah ada hikmahnya. Apapun yang diciptakan Allah, setan aja ciptaan setan ini jin kafir mah, ada hikmahnya bagi orang-orang yang beriman dan bertauhid dan bersyukur kepada Allah. Yang bersyukur ini orang Islam maksudnya ini. Ada hikmah. Jadi setiap diciptakan Allah ada hikmahnya. Itulah ada yang akan dicontoh, suri tauladan. Ada yang tidak perlu dicontoh, kita tolak. Itu ciptaan Tuhan semuanya itu. Ada hikmahnya sebenarnya bagi orang-orang yang berpikir. Bagi orang yang berpikir. Kalau orang berpikir ya tidak tahu dah. Kadang-kadang ada jadian Tuhan yang jelek itu, nyamuknya itu apa jadian Tuhan? Menyusahkan. Kalau orang yang berpikir, kalau orang berpikir jelas berzikir. Sudah jelas. Orang berzikir dah jelas bertafakur. Orang bertafakur dah jelas bersyukur. Orang yang bersyukur sudah jelas mengukur dirinya terus menerus. Ya ukurnya dirinya. Yang diukur apa itu? Seberapa dosa saya kepada Allah. Dosa yang diingat terus menerus, bukan kebajikan yang diingat. Dengan mengingat dosa terus menerus, disitulah kita selalu mawas diri. Mawas diri kita. Dosa lahir dan dosa batin. Dosa bukan dosa lahir ya. Dosa lahir, dosa batin. Dosa kecil, dosa besar. Dosa yang nyata maupun samar-samar atau yang tidak nyata. Ini orang bodoh nih. Saya ini orang bodoh yang sangat bodoh. Paling bodoh dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina. Paling hina di dunia di hadapan Allah. Tapi tolong digaris bawah ya. Saya ini mau menghina-hinakan diri hanya kepada Allah dan Rasulnya. Titik, tidak ada cerita. Saya nggak mau menghina-hinakan diri selain itu. Jangankan ke manusia, ke malaikat saya nggak mau menghina-hinakan diri. Itu benar adanya. Begitu benar, ada kerasnya saya di situ. Itu benar adanya. Allahu Akbar. 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 Jadi yang akan mengetahui inti Al-Quran itu, yang dalilnya orang-orang langit di jihad akhir zaman ini, baik jihad akhirat maupun jihad dunia, hanya mengetahui orang-orang langit
dan Imam Mahdi. Ingat tuh, nggak lain nggak tahu. Jelas-jelas malaikat nggak tahu, Dajjal aja yang diberi kuasa Allah sebagai raja murka nih, nggak tahu. Di sinilah letak kemenangan orang-orang langit. Karena dalilnya inti Al-Quran tidak diketahui rahasianya oleh Dajjal. Maka orang langit bisa melemahkan kekuatan Dajjal 75%. Tapi sampai 75%, yang 25% lagi nggak bisa. Sebab 25% adalah intinya kekuatan Dajjal. Gaib di sana, nggak bisa. Maka Allah lah yang akan menghancurkan kekuatan Dajjal gaibnya yang tinggal 25%. Ingat tuh, ingat. Kenapa Allah turun tangan? Kenapa? Ada rahasianya sana, Bung. Ada rahasianya di sana. Bung. Kalau Allah seandainya tidak ikut campur dalam menghancurkan, mengkiamatkan Dajjal gaib yang 30%, bahaya akibatnya, Bung. Bahaya akibatnya. Bahaya untuk alam semesta, bahaya untuk kita semua. Walaupun umat Islam, bahaya. Kalau nggak bisa dihancurkan tuh orang nih, perang terus menerus. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, terus berlanjut perang. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Akan banyak terjadi musibah besar di alam ini. Ingat nih, Ini berhubungan dengan fitnah Dajjal nih. Berhubungan dengan fitnah, orang-orang memfitnah orang bodoh, berhubungan. Akan terjadi gempa besar-besaran. Gunung akan meletus besar-besaran. Ngerti nggak? Ya nggak ada kalah menang, itu perang terus dia. Maka dunia ini akan hancur lebur lebih besar dari perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga masih senjata. Ini enggak. Yang berperang ini kekuatan besar. Kekuatan dari langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang berdiri di jalur hak. Dan akan berperang dengan kekuatan murkanya Allah yang dipimpin oleh Dajjal. Yang ikut Ya'juj Ma'juj gaib. Dan iblis gaib. Kalau tidak ikut campur Allah dengan cepat menghancurkan Dajjal gaib, imbasnya dunia ini akan kiamat sebelum masanya kiamat. Ingat nih. Maka kalau nggak tahu ilmunya, jangan ngomong dulu lah. Jangan cepat fitnah orang bodoh. Ini enggak lah. Kalau ada musibah terjadi, orang bodoh yang dicecar dengan fitnah. Goblok dia kau. Goblok, benar-benar goblok. Nggak tahu rahasianya, nggak tahu ilmunya. Cuma sok-sok aja. Nuduh macam-macam sama orang bodoh yang sangat bodoh ini. Nggak apa-apa. Bagi saya dipindah habis-habisan, nggak dipersoalan. Yang penting jihad akhirat menang. Kalau seandainya terjadi hal itu, kalau Allah tidak ikut campur dalam menghancurkan Dajjal gaib ini, perang terus. Dalam peperang tahap demi tahap pasti ada menang, ada kalah. Ketika Dajjal yang menang, umat Islam akan sengsara dari musibah-musibah alam atau yang lainnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad yang menang dengan para pengikutnya, akan menemukan sengsara di luar non-Islam. Jelas-jelas nih, kita ngomong jelas-jelas nih. Akan hancur liburlah alam ini. Bumi ini akan hancur. Ini yang perkabarannya mengerikan. Jadi kalau jihad akhir zaman, jihad gaibnya udah selesai. Di atasnya ada kabar mengerikan lagi. Ini dah, kalau mendengar orang awal zaman, ya aneh, nanti akan mengerikan. Nggak ada lagi yang mengerikan. Jalan udah menurun, Bung.
Tidak ada jalan terjal lagi. Jalan terjal inilah. Ketika maka saya bilang dari 2008 tahun 2008 2008 di saat itulah terjadinya perang besar-besaran. Itu yang namakan masuknya akhir zaman. Gini. Ini sekarang dari 2008 dan masuk akhir zaman total. Bukan perangnya lagi. Kenapa saya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan penjelasan-penjelasan ini? Karena saya menyampaikan doang, dia berkata, dia di saya, di hati ini berkata, maka guru yang saya di akhir zaman ini adalah orang-orang langit, berkata dia di saya. Tapi ingat ya, saya tidak pernah berjumpa dengan orang-orang langit. Cuma di hati saya berkata, ada rasa, ada kata. Gitu dong. Jangan ngaku-ngaku ini, jangan. Saya nggak pernah mengaku-ngaku. Saya mengaku orang bodoh, sangat bodoh. Begitu dia perkabaran dari bumi ini. Imam Mahdi itu yang berkata di hati saya. Dia yang menjelaskan. Makanya saya katakan, ini siaran langsung. Mau jihad akhirat dulu, maupun jihad nyata. Boleh Anda percaya, boleh tidak. Itu hak Anda masing-masing. Saya tidak memasang kehendak. Percaya boleh, nggak percaya. Anda bila katakan bohong kok, nggak apa-apa. Saya bersyukur aja terus. Bersyukur saya. Yang penting secara global, jihad akhirat udah dimenangkan oleh orang-orang langit. Kalau jihad akhirat udah menang, apa hasilnya akan kita terima untuk seluruh umat Islam? Hasilnya adalah seluruh umat Islam. Ini saya katakan di sini. Saya menyampaikan doang penegasan. Seluruh umat Islam, baik yang hidup di awal zaman umat Nabi Muhammad SAW, baik yang hidup di akhir sampai nantinya, semuanya sudah dapat tiket ke surga. Maka saya katakan di sini, kalau yang Anda bantah, ini yang Anda bantah, ini persoalan besar nih. Sebab dalam ayat Al-Quran yang turun nggak ada menjelaskan ini. Dalam diskusi nggak ada menjelaskan. Dalam hadis yang diriwayatkan nggak ada menjelaskan. Nggak ada yang menjelaskan kayak itu. Nggak ada. Ini inti Al-Quran. Intinya Al-Quran. Yang diketahui rahasianya orang-orang langit dan Imam Mahdi. Nggak ada yang lain nggak tahu. Apalagi orang dunia ini. Orang dunia ini tiap menyampaikan akhir zaman di samanya. Dia menyampaikan awal zaman. Dia menyampaikan perkabaran akhir zaman, tapi dalilnya dalil awal zaman. Nggak nyambung dong, nggak nyambung. Nanti semua orang mengaku Imam Mahdi. Orang Arab mengaku Imam Mahdi. Orang Suriah mengaku ada Imam Mahdi di situ. Muncul Imam Mahdi di Suriah. Orang Palestina mengaku Imam Mahdi munculnya di Palestina. Orang Arab Saudi mengaku Imam Mahdi muncul di Arab Saudi. Orang Yaman mengaku Imam Mahdi muncul di Yaman. Orang Afrika juga begitu, orang Indonesia juga begitu. Semua mengaku dia yang mewarisi Imam Mahdi. Boleh-boleh aja, Bung. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kenapa saya bilang boleh-boleh aja? Orang Indonesia boleh mengaku, baik dia zuriat maupun secara maka zuriat itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan keyakinan juga itu. Keyakinan secara khusus. Ada pula orang mengaku dia keyakinan secara umum, dia umat Nabi Muhammad, tetap dia keturunan Nabi Muhammad, keyakinan secara umum. Mengaku dia mau Imam Mahdi, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja, nggak ada persoalan, nggak usah dipersengketakan, nggak usah. Perbedaan dalam Islam biasa aja. Nggak boleh memasang kehendak, harusnya nggak boleh. Nah, itu aja. Jangan Anda paksakan keyakinan Anda, kehendak Anda kepada sesama umat Islam. Ini yang banyak sekarang ini. Patokan sebenarnya ya, patokan dari dulunya sampai sekarang. Kalau dalam Islamnya, yang penting sama rukun imannya, sama rukun Islamnya, udah sama Islam, sudah sama, nggak ada lagi. Perbedaan dalam sunah-sunah itu biasa. Dengan Anda pula yang mengaku paling benar, berbeda sunnah itu, Anda mengaku jangan. Orang langit yang nggak mau itu. Nabi Imam Mahdi aja nggak mau itu. Mana hebat Anda orang langit sama Imam Mahdi?
Maka nyadar. Ini orang bodoh yang sangat bodoh menyampaikan ini. Paling bodoh di dunia. Corong, untuk corong doang. Coba cari ada penyampaian yang lain kayak saya ini. Kalau nak corong langit atau corong Imam Mahdi, nggak ada penyampaian, nggak ada. Pasti dia berpatokkan pada dalil awal zaman, dalil Al-Quran yang terurai, dan dalil dari para hadis kursi, dan yang diriwayatkan oleh hadis-hadis yang diriwayatkan dan istimewa para ulama. Jelas itu yang dipakai. Ini nggak pakai, ini di Al-Quran. Kan Anda dengar nih. Lihatlah itu kan ada keterangan kayak ini. Masa umat Islam masuk surga semua? Anda nak keterangan? Nggak ada. Susah mencari, walaupun ada susah. Ini saya katakan. Jadi itulah maka Allah turut ikut campur dia untuk menghancurkan, mengamatkan kekuatan Dajjal yang tinggal 25% itu. Karena apa? Karena yang berjihad ini tokoh utamanya Nabi Muhammad adalah Habibullah. Habibullah. Dan tokoh keduanya adalah yang memiliki ibu yang Nabi Muhammad inti ruh. Intinya itu dia. Dia intinya. Bukan alam ruh. Inti ruh dia. Yang kedua adalah Nabi Isa alam adalah pusat ibu ruh. Induk ruh. Yang ketiganya adalah ibu atau induknya nyawa. Mikirnya itu. Itu yang berjihad. Inti-intinya. Dan ikuti para hamba-hamba yang lain. Di kalangan nabi-nabi dulu. Sebelum Nabi Muhammad turun ke dunia ini. Dan di bawah Nabi Muhammad pengikutnya. Itu yang turun. Maka Allah nggak mau. Kalau seandainya Allah tidak ikut campur, saudaraku. Kita umat Islam jelas-jelasnya. Kita umat Islam jelas-jelasnya. Terniaya. Jelas tuh keterniaannya. Kenapa? Di dunia kita hancur libur. Karena nggak ada kalau menangnya. Terus menerus kayak itu tuh. Alam hancur. Banyak yang mati. Mayat akan berlimpang di mana-mana. Nah, ini ingat kerugian yang ini umat Islam nih ya. Kerugian yang akan diperoleh umat Islam nih. Ini. Akan banyak terjadi musibah di mana-mana. Ingat nih, ingat. Jangan ada fitnah melulu ya. Jangan pandai Anda cuma memfitnah doang. Ilmu Anda cuma ilmu memfitnah doang. Ilmu mengejek-ejek. Ilmu menuduh-nuduh tanpa dasar. Itu ilmu Anda cuma. Ilmu Anda kepandaian itu doang. Itu kenapa? Kepandaian yang Anda dapat, ilmu Anda dapat dari dibodoh-bodohi Dajjal. Ilmu hanya memfitnah pandainya. Menuduh, mengejek-ejek orang yang berjihad bela Islam di akhir zaman. Itu ilmu tuh Anda dapat dari Dajjal, dibodoh-bodohi Dajjal. Ngerti nggak Anda? Anda tidak sadar. Anda disuruh untuk menghancurkan orang berjihad. Anda yang goblok Anda. Itu kerugian pertama. Itu masih kecil kerugian itu. Sebab kerugian dunia cuma. Mati berkelimpang di mana-mana. Maksud alam ini akan hancur duluan sebelum saatnya kiamat. Sebelum saatnya malaikat Israfil meniup trompet. Ngerti nggak Anda? Itu kerugian itu belum apa. Kecil baru, masih kecil. Ingat Anda. Kalau nggak turun tangan Allah langsung. Kerugian yang terbesar apa? Akan makin merajalelanya fitnah Dajjal. Akan banyak kemusyrikan total. Akan banyak kemusyrikan massal. Yang akan menjadi sasaran fitnah kalian adalah orang bodoh yang sangat bodoh. Paling bodoh dunia. Anda semua menzalimi Allah. Yang Anda zalimi itu Allah. Nggak main-main. Allah yang Anda zalimi. Itu malapetaka besar. Itu kerugian yang sangat besar. Dunia kiamat lagi. Berarti nggak ada menang kalah nama itu.
Dah hancur dan mati semua duluan. Jadi orang non Muslim sama aja, dia ada keadaan menang kalah berimbang terus. Kalau itu aja terus ikut Allah, nggak ikut seimbang aja terus, alam ini akan hancur duluan. Ngerti nggak Anda? Kalau masalah mayat yang berimbang itu nggak di masalah. Kalau kerugian dunia itu masih kecil. Kerugian akhirat yang akan dialami oleh Nabi Muhammad dan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kerugian akhirat tuh banyak tadi kemusyrikan masal. Mu orang beragama mengaku soleh, mengaku taat akan dibodoh-bodohi Dajjal. Kenapa? Orang hidup dunia ini nggak bisa dibodohi Dajjal. Dia didomba bisa. Ulama mengaku ulama bisa diadu domba sama ulama. Jadi lihat aja lah dulu-dulunya. Untuk kepentingan dunianya mau dia ribut yang mengaku tokoh-tokoh agama. Untuk menjadikan seorang pemimpin dunia, mau dia berhadapan-hadapan tokoh agama ini dan tokoh agama itu. Bukan menjadi rahasia umum. Kan ada kenyataan. Anda lihat pula di Arab, demi kepentingan dia, mau dia bunuh-bunuh perang-perangan. Itu dibodoh-bodohi Dajjal. Tapi jangan kita di Indonesia mengaku paling hebat dari Arab. Jangan, Bung, jangan. Itu sombong namanya. Jangan. Kalau di akhir zaman yang hebat itu adalah orang-orang langit. Dan Imam Mahdi itu yang kata paling hebat. Selain itu tidak ada yang hebat. Ini jangan. Maupun siapa orang itu. Mulai di akhir zaman ya. Ini di akhir zaman ya. Gak ada yang hebat. Kita nih, keselamatan kita di akhirat ini bergantung dari kemenangan dari orang-orang langit dan Imam Mahdi. Janganlah sombong-sombong kalian. Kalau nggak ada jihad terakhir, masa Dajjal turunnya? Nggak turunlah Nabi Muhammad SAW lah. Masuk ke Imam Mahdi. Kita ini dibodohin semuanya. Habis kita ini semuanya. Semuanya yang tinggal akan masuk neraka semua. Saya bertanggung jawab ngomong ini. Saya ini bertanggung jawab. Kalau ada yang membantah dari mana Anda berasal, datang aja. Kalau tidak panggil saya. Kalau jauh tolong Anda ongkosi saya. Saya nggak terus terang. Kalau saya pun secara finansial saya memang nggak kurang. Ongkosi saya hadapin. Kita berdebat secara ilmu dan adab, ilmu dan akhlak. Nggak apa-apa. Kalau nyombong-nyombong ada pula mengaku yang paling hebatnya dia kesempat menghadapi Dajjal. Nggak mikir kau, nggak ngukur-ngukur diri kau, nggak ngukur-ngukur diri. Makanya lawannya imbangnya Dajjal gaib adalah orang-orang langit. Dua pimpinan Nabi Muhammad SAW masuklah kepada wadahnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sebagai wadah, ikon atau lambang perjuangan di akhir zaman. Imam Mahdi itu lambang perjuangan jihad di akhir zaman, ikonnya milik kita semua. Jangan mengaku-akulah, oh Imam Mahdi berasal dari suku saya, dari orang Indonesia. Jangan gitu dong. Itu lebay namanya, lebay. Orang Arab mengaku lebay itu namanya. Jangan begitu. Anda benar nggak tahu rahasianya sebenarnya. Namanya dia inti Al-Quran. Lain kalau Anda tahu rahasianya. Sebab Anda memakai dalil yang di awal zaman nggak bisa. Kalau untuk jihad akhir zaman nggak bisa. Nggak bisa. Itu bisa dipakai untuk amalan-amalan. Atau jihad kecil dulu bisa ada di awal zaman. Atau jihad besar melawan hawa nafsu bisa. Kalau jihad terbesar nih nggak bisa itu lagi. Kalau itu yang Anda pakai dapat rahasia di Dajjal, dapat rahasia yang banyak iblis. Habislah kita. Itu yang namakan siasat atau strategi. Tidak semuanya harus dikeluar kalau dinyatakan. Masa orang langit Imam Mahdi nggak tahu dia siapa Nyi Roro Kidul? Kan itu kata Anda. Jangan kan Nyi Roro Kidul. Nyi Kidul dari bawah itu mah. Mau ke siapa? Jangan dikatakan orang langit atau Imam Mahdi nggak tahu dia orang dalam laut yang mengenai kaca. Masa nggak tahu siapa? Dia ikut dia. Kayak sekarang ini berjihad di dalam wadah apa mah. Ikut dia itu. Dalam gaibnya
wadah Imam Mahdi, dia ikut orang itu. Tapi kan nggak pernah selalu dibuka semuanya. Tapi saya menghargai komentar-komentar Anda semuanya. Nggak semuanya akan saya buka. Ada yang dirahasiakan. Kan sudah saya bilang nih, kalau ada itu jihad nyata maksud itu, kita balik kembali ke belakang namanya. Bagaimana Imam Mahdi ini? Sekarang Imam Mahdi nyata namanya. Ini saya katakan syarat utamanya yang Imam Mahdi itu. Ingat, sampai kepada Al-Mahdi nanti. Syarat utamanya ya. Imam Mahdi ini syarat utamanya. Itu dikatakan imam, maka pangkalnya imam. Ruhnya, pancaran ruhnya paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi dua ruhnya nih mah. Jangan salah satu, dua ruhnya. Yang kedua, ruhnya lagi Imam Mahdi ini paling dekat dengan pancaran ruh dari Nabi Isa alaihissalam dan ruhullah. Yang ketiga, nyawa daripada Imam Mahdi ini yang paling dekat dengan pancaran nyawa Nabi Khidir. Ingat nih, ingat. Maka Imam Mahdi ini umurnya panjang. Kalau ada mengaku Imam Mahdi tapi umurnya pendek mah, enggak Imam Mahdi dia. Enggak. Ingatnya. Imam Mahdi ini akan panjang umurnya. Ini jihad dunia ini 100 tahun nih. Nggak tahu kita akan dipercepat oleh Allah. Yang akan mempercepat itu Allah, Tuhan Allah itu. Gitu juga jihad akhirat. Rencananya 5 tahun. Kalau 5 tahun, sedang setahunnya udah begini akibatnya. Imbas daripada jihad gaib itu udah banyak korban. Hancur, maka dipercepat. Yang mempercepat ini Allah nih. Urusan Tuhan lagi. Gitu juga jihad dunia ini, jihad apa itu? Jihad dunia ini. Jihad di Imam Mahdi nyata ini sebagai penghubung lagi. Penghubung antara yang di langit dengan Al-Mahdi nanti. Gitu dong. Penghubung. Ya ada Imam Mahdi gaib apa tugasnya? Imam Mahdi nyata apa tugasnya? Al-Mahdi apa tugasnya? Gitu dong. Inti Al-Quran menjelaskan. Ingat nih, kalau menurut ukuran dari Imam Mahdi, kalau dulu kan jihad akhirat ukuran Nabi Muhammad, tapi nggak bisa, Allah bisa mempercepat. Kalau dibiarkan terus orang ini perang tuh, dunia ini akan hancur lebur sebelum masanya kiamat. Gini lah, ngerti nggak? Itu hak peto Allah lagi tuh. Gitu pula jihad dunia ini nanti nih. Akan berlangsung 100 tahun. Tapi kita nggak tahu. Bisa aja Allah mempercepat. Bisa aja 10 tahun. Itu urusan Allah. 100 tahun. Ingat ciri Imam Mahdi. Ciri pertamanya di awalnya dan di akhirnya. Kita udah baca awal akhir aja udah. Ciri besar daripada Imam Mahdi itu cuma 2. Ruhnya. Pancaran ruhnya paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad SAW, atau Nur Ahmad. Yang kedua, ruhnya itu paling dekat dengan pancaran ruhnya Nabi Isa atau Nur Muhammad. Yang ketiga, nyawanya itu paling dekat dengan pusatnya nyawa, induk nyawa Nabi Khidir alaihissalam. Itu tandanya Imam Mahdi. Tahu nggak kita itu? Tahu nggak kita itu siapa yang paling dekat? Tahu nggak kita? Itu udah utama, nggak bisa dong. Walaupun zuriatnya enggak zuriat Nabi, tapi nggak dekat, nggak bisa. Tahu nggak kita rahasianya itu? Siapa orang yang paling dekat? Bisa nggak itu? Dan Imam Mahdi ini mengalami 3 fase. Dia mengalami ikut berjihad di jihad gaib. Dia akan mengalami ketika nyatanya. Maksudnya apa? Penghubung dari jihad gaib dan jihad dunia. Yang ketiganya akan berjihad secara dunia. Dia ikut serta. Dia tahu dia itu. Tahu dia. Nggak ngomong-ngomong doang. Nggak ngomong-ngomong doang. Itu yang memang. Yang cirinya yang terakhir ialah kalau seseorang nih Imam Mahdi atau Imam Al-Mahdi,
Sebab Imam Mahdi ini akan mengeluarkan kelebihan-kelebihan ketika di Al-Mahdi. Di Al-Mahdi yang nyata nanti ini. Kelebihan-kelebihan akan nyata. Kalau di Gaib belum. Nah, yang di Al-Mahdi ini siapa di dalamnya? Nanti kita bahas nanti. Saya belum bahas tuh. Apa yang maksud Al-Mahdi? Nah, kalau maksud Imam Mahdi kan udah jelas nih. Ini. Nanti Al-Mahdi, apa yang maksud Al-Mahdi? Kekuatan apa sama Al-Mahdi? Kekuatan apa dia di sana? Ketika Imam Mahdi gaib, kekuatannya ya dari langit. Kalau di Al-Mahdi kekuatannya enggak dari langit lagi, bukan dari Nabi Muhammad lagi. Ini beda ini. Beda ini. Jadi kelebihan dia orang semacam orang kan kena. Kadang-kadang sihirnya, itu dikata oleh Imam Mahdi. Dia pakai ayat Tuhan lah, biasa aja. Sama di akhir zaman nggak ada ukurannya lagi. Sihir nih keluarnya. Orang percaya dia itu Imam Mahdi, padahal ini keluarnya sihir. Bisa-bisa bekas-bekas dari peperang gaib itu, bekas dari Dajjal udah dapat dia. Dari arwah lagi. Soalnya yang kita hadapin sekarang arwah. Arwah lagi kita hadapin. Yang dia ada Imam Mahdi maksudnya ya arwah. Menundukkan bukan perang lagi, nggak seimbang lagi. Kekuatan hak ini nggak seimbang nih kok betul. Jauh tinggi yang hak nih. Kalau Al-Mahdi ini nih. Jadi cirinya terakhir lah, kalau dia seorang tuh Imam Mahdi, walaupun dia mengeluarkan kelebihan, orang mengaku dia banyak sebagai Imam Mahdi, mengaku dia sebagai Imam Mahdi, bohong, palsu itu. Ingat. Sebab yang sebenar-benar Imam Mahdi atau Imam Al-Mahdi, dia tidak akan mengaku sebagai Imam Al-Mahdi kalau jihad dunia belum selesai. Jelas nih, kalau terakhirnya belum selesai, dia tidak akan mengaku. Ingat nih, itu ciri, itu tandanya. Mengaku dia bohong, bukan Imam Mahdi. Walaupun sorbannya rumah tingginya, walaupun berapa ilmu agama tinggi, walaupun berapa tanah, berapapun kelebihan yang dikeluarkannya. Nah ini saya katakan nih, mungkin ada yang ngambek nih, ada yang baper nih. Saya masalah Syiah saya bicarakan nih. Ini orang Sunal Jawa masalah baper mungkin. Ingat Bung, kan saya bilang kemarin nih bahasanya yang dibutuhkan dia jihad akhir zaman adalah persatuan umat Islam. Imam Mahdi akan merangkul Syiah. Iya, kenapa? Mengalah setan-setan ini kan tobat banyak dia. Yang dirangkul yang nyatanya atau apanya? Emang kok Anda harus bertanya dulu. Jangan baper ya. Dengan apa? Syiah itu memang sesat. Keluar jalur dari Islam. Nah. Udah keluar jalur. Benar. Tapi dia akan disadarkan nantinya, disadarkan kepada kebenaran. Jangankan udah ada dasarnya, ada dasar Islamnya dulunya. Sedangkan orang di luar Islam akan disadarkan. Bagaimana caranya? Dengan berceramah-ceramah atau makanya enggak begitu. Kalau Anda aja itu enggak mau dia. Dia lebih pintar pula ngomongnya. Enggak akan mau dia. Walaupun orang di luar Islam kalau aja dia kadang berdebat loh, kadang enggak berapa orang. Kan kadang ada yang masuk mualaf, yang murtad juga banyak. Kalau itu begitu aja. Ada sadar 10, karena yang murtad juga 10, seimbangnya gitu-gitu aja. Karena berimbang. Jadi Imam Mahdi caranya bagaimana? Untuk menyadarkan kaum Syiah nih yang tersesat nih yang nyatanya sekarang. Arwahnya ada yang sudah meninggal itu yang akan diurus dulu. Arwah-arwah itu yang akan disadarkan. Ngerti nggak? Ngerti. Begitu juga orang non-muslim, arwahnya itu yang disadarkan. Ngerti nggak? Udah arwahnya masuk Islam, disuruh bergerak sendiri kepada saudaranya yang masih di dunia. Gitu. Jadi kalau ada yang baper nih, ini bagaimana pula orang bodoh ini. Orang Syiah dirangkul. Engkau dengar cerita lah. Sebab ini kan belum selesai. Terus berlanjut, terus dan berlanjut. Agaklah jihad dunia ini kalau menurut apa ukurnya 100 tahun. Tapi bisa dipercepat Allah. Itu urusan Allah lagi. Memperpanjang itu urusan Allah lagi.
Jadi cukuplah sekian dulu. Orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Insya Allah aku yakin seluruh umat Islam yang hidup di awal zaman, yang hidup di akhir zaman, kita nggak macam masuk surga. Masalah urusan masuk surga udah selesai, karena di jihad gaib udah selesai. Kita akan mencari inti surga. Apa yang dikatakan surga? Silaturahmi. Kita bisa berjumpa dengan Allah. Kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Abu Bakar Siddiq. Pokoknya berjumpa dengan nabi-nabi lain seagama tauhid. Dan kita juga bisa berjumpa dengan hubungan biologis. Sekarang ini akan diperjuangkan oleh Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.